Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kalben Salim, dimanapun kalian berada, pada kali ini kita semuanya alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sahabatku semuanya, karena kita di dunia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita buka lagi Al-Qur'annya ya sahabatku semuanya. Kita mengaji di surah Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd itu adalah artinya guru ya. Ini termasuk ke surah Madaniyah ya sahabatku semuanya. Surah Madaniyah adalah suatu surah yang diturunkan di kota Madinah. Surah ke-13, berapa ayat? 43 ayat ya. Yuk kita buka Al-Qur'annya ya sahabatku semuanya. Kita mengaji sampai dengan ayat 5 ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitabi wallazi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini yughshi laylan nahar. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa fil ardi qita'un mutazzawirat wa jannatu min a'nabin wa zar'un wa nakhilu sinwanu wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid. Wa nufazzilu ba'daha 'ala ba'din fil uqul. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa in ta'zab fa'azabu qawluhum wa iza kunna turaba a inna lafi khalqin jadid. Ulaika alladzina kafaru bi rabbihim wa ulaika aglalu fi ahnakihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Nah sahabat Kalben Salim dimanapun kalian berada, yuk kita masuk ke terjemahnya ya, dari surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama dari surah Ar-Ra'd itu yaitu Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Qur'an dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu. Itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya ya. Ayat yang kedua, Allah yang meninggikan langit tempat tanpa tihang ya, tanpa tihang, sebagaimana yang kamu lihat ya.
Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. Dan agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu, ya. Selanjutnya, dan dia yang menghamparkan bumi dari dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Selanjutnya, dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang diletakkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah itu ya sahabatku semuanya, terjemah dari surah Ar-Ra'd ya, yang artinya guru. Kita di sini bisa mengambil suatu pelajarannya karena Al-Qur'an itu adalah suatu firman yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya menjadi ibadah ya sahabatku semuanya. Di sini Allah menerangkan bahwa alif lam mim ro itu ya hak Allah, itu huruf-huruf itu adalah ada maknanya, rahasia Allah. Dan ayat-ayat kitab Al-Qur'an dan kitab yang diturunkan kepada Muhammad, jadi kepada Nabi Muhammad SAW, dari Tuhanmu itu adalah benar, bahwa Al-Qur'an itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bikinan Nabi Muhammad ya, tetapi itu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah syifa, obat, dan petunjuk untuk kita semuanya, untuk seluruh alam ya. Allah yang meninggikan langit, lihat, tanpa tihang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars ya. Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhan. Jadi suatu saat kita akan bertemu dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan ya. Buah-buahan itu ada yang manis, ada yang tidak ya. Itu ya sahabatku semuanya. Dia menutupkan malam kepada siang. Jadi silih berganti ya, malam dan siang itu sama 12 jam ya sahabatku semuanya. Pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir ya. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tapi rasanya berbeda ya sahabatku. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah
bagi orang-orang yang mengerti. Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka, apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang diletakkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Naudzubillah ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan menjadi manusia. Jadilah manusia yang iman dan takwa di hadapan Allah. Jadilah manusia yang mau mendengarkan dan mau menerima petunjuk dari Allah lewat Al-Quran dan Al-Hadisnya ya sahabatku semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita. Allah adalah yang menciptakan kita. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kita tidak boleh menuhankan sesuatu. Yang biasa menuhankan adalah yang pertama adalah jabatan kita, harta kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, duniawi, pokoknya bersifat dunia ya. Uang, kedudukan, itu semuanya jangan dituhankan, jangan disimpan di hati kita, tetapi semuanya itu menjadi bahan untuk kita bisa beramal soleh, untuk kita beribadah kepada Allah. Beramalah dengan sabar, syukur, ikhlas tentunya ya. Kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam bidang apapun. Kita harus mau memberi, kita harus mau menerima juga saran orang. Kita harus menjadi orang yang beriman. Iman adalah percaya bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Itu dengan iman. Keduanya adalah beramal soleh, yaitu dengan cara sholat, baca Quran, sedekah, berbakti kepada orang tua, menolong orang, itu sama ya, ibadah ya. Mencuci pakaian keluarga, mencuci pakaian suami kita, itu semua ibadah. Kalau kita niatnya ibadah hanya untuk Allah, pahalanya akan terus ya sahabatku semuanya nanti kelak di akhirat. Itu ya sahabatku semuanya. Setan memang tak enggan-enggannya menggoda manusia terus menerus, tetapi kita harus mau berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Nah, sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.